Salam friends, welcome back with me and with me again welcome back to I'm Podcast, immersive podcasting to the next level. Ya, balik lagi sama gue, Naufal, host kalian di sini. Dan kemarin sih gue lagi scroll HP gue ya, scroll berita. Dan gue nemuin salah satu berita yang menurut gue menarik banget, itu tentang digital industry atau digital lah intinya. Nah itu tuh yang bikin gue tertarik buat ngeklik berita itu adalah di sana ditulis kalau misalkan ini tuh adalah sebuah kayak permulaan transisi digital besar-besaran ke era yang lebih modern gitu, dan itu membuat gua kepo banget. Dan kebetulan nih hari ini gue mau ngebahas tentang digital itu di podcast ini, dan gue nggak sendiri lagi, gue bersama orang yang udah terjun bebas secara langsung di dunia digital industry. Langsung aja William. Halo, terima Halo kasih. William, Halo, apa Nova. kabar? Salam, baik. Ya, gimana Will? Kabar lu belakangan ini? Oke. So far lumayan lah, banyak project. So far so good ya. Project So banyak. far ada potensial banyak. Wih, cakep dong nih. Panen dong, panen. Amin. Ya langsung aja Will, gue mau nanya tentang digital industry nih. Sebelumnya bisa jelasin dulu nggak? Kayak lu tuh dari mana dan kerja sebagai apa? Atau job desk lu deh. Oke, pertama-tama mungkin perkenalkan diri dulu. Saya William, gua memimpin divisi digital industri. Oke. Nah, mungkin secara job desk gue lebih harus jadi sales juga sebenarnya, cari klien. Tapi juga in the same time gue harus nge-maintain anak-anak ya. Dalam kata secara quality assurance, apakah udah oke, secara desain seperti itu sih. Gitu. Berarti lu di divisi digital industry atau DI ya kalau disebut ya? DI, betul. Ya, itu mic boleh Majuin lagi ya? majuin lagi biar Oke, ke siap. tengah aja, ke tengah Oke, gini. siap. Nah, biar lu nggak nengok kasihan gitu. Nah, terus gue nanya nih tentang divisi lu nih. Yang lu tahu apa sih tentang divisi lu, definisinya dari digital industry itu sendiri apa? Divisi digital industri sendiri mungkin bisa dibilang ya, kita mulai mungkin dari sejarah Vitu sendiri ya. Ya. Vitu kan sudah mungkin 30 tahun lebih ya. Tapi kan dulunya mungkin dikenal sebagai audiovisual. Nah, mungkin tapi 2 tahun lebih lalu saya ketemu dengan Pak Rudi. Pak Rudi bilang ke saya pengen bikin digital industri. Intinya teknologi lah. Terus dia bilang saya pengen cari anak-anak muda yang mungkin yang visi misi sama kayak saya gitu kan. Akhirnya saya ngobrol sama beliau, ya intinya saya juga tertarik di dunianya karena emang ada awalnya di VR dan AR ya. Nah akhirnya saya coba kerja masuk ke Vitu, saya belajar banyak dari VR, AR dimulai juga. Sampai sekarang juga udah ada XR, hologram dan juga AI ya. Jadi sebenarnya di digital industri ini fokus bisnisnya adalah AI. AI lebih ke arah AI untuk customer service. Oke. Kita juga dari situ kita ada karakter yang kita buat, yang kita create bernama Vivi. Itu dari Vitu Indonesia ya, Vivi. Oh, jadi Vitunya itu V-nya Vivi. Betul. Oke. Nah di luar itu kita juga ada dua karakter supporternya, yaitu Nebula yang juga dan habis itu setelah itu adalah Vision Man. Mungkin saya ceritain kalau Vivi adalah karakter yang kita buat, dia seakan-akan karakter yang datang dari masa depan. Masa depan ke Indonesia zaman sekarang untuk membawa AI lah. Kalau Nebula itu adalah backgroundnya, storynya dia adalah orang Indonesia zaman sekarang lah. Oke. Nah kalau Vision Man lebih ke arah sebenarnya companion Vivi yang bisa dibilang ya versi mininya bukan Iron Man sih, lebih ke arah companion gitu loh. Jadi menemani Vivi dari dunia masa depan ke dunia ini. Kayak Jarvis apa beda tuh? Jarvis dengan ada tubuhnya lah ya. Oke, berarti Vivi dan Vision Man ini adalah seorang kayak time travel gitu ya? Betul. Oke, time travel. Oke. Nah, berarti itu adalah produk yang dihasilkan dari divisi DI? Salah satunya. Ada beberapa lagi, kita juga fokus di immersive content. Itu termasuk ada anamorphic 3D, ada Unreal content, XR content, dan juga ada Unity development ya. Oke. Nah, dan setelah satu lagi kita juga ada sistem development, software kita including aplikasi, website development, game development. Di sini game development lebih ke arah game-game yang untuk marketing purpose ya, bukan yang real game ya. Bukan yang real entertainment, bukan ya? Betul, tapi lebih ke gimmick marketing lah ya. Oke. Nah, habis itu kita juga ada
sistem development gitu. Kita juga ada queuing system dan juga ada ad system lah. Oke. Terus gimana peran dari divisi lu nih, Will, dalam strategi perusahaan nih, strategi keseluruhan perusahaan? Nah, oke, mungkin yang saya cerita kalau di divisi V2 itu ada 5 sebenarnya. Ada AI, automation, B itu business industry, C itu consumer, D itu digital, E itu event. Cuma bisa dibilang ya ada Markom juga, jadi 6 divisi. Dan ini ya, dan apa namanya yang ngitung-ngitung duit? Finance. Jangan dilupain, parah banget orang-orang finance nih, kasihan di kantor nih ngitung-ngitung duit. Siap. Maaf finance. Sorry finance ya, jangan baper ya. Sorry. Nah, mungkin kalau dulu sebelum ada digital industry, bisa dibilang Markom ini adalah backbone dari pembuatan konten untuk semua event ya. Tapi untuk event dan juga semua divisi, bisa dibilang sebenarnya digital ini adalah sebuah duplikat dari Markom sendiri orang-orangnya, dan juga ada beberapa penambahan seperti programmer gitu kan ya. Nah, sekarang dengan adanya DI, Markom ini bisa lebih fokus untuk penggunaan marketing. So, marketing, PR dan lain-lainnya. DI ini sekarang menjadi backbone untuk pembuatan konten untuk AI, untuk BI, untuk CI, untuk even AI. Jadi sekarang kita berkolaborasi dengan semua divisi. Saya selalu bilang sama para leader-leadernya, saya bilang, ayo kalau lo mau ngerjain bareng, ada kebutuhan apa bilang saja. Ayo kita garap project bareng. Gitu. Ataupun ada sesuatu yang kita bisa gua develop untuk lu nih, dan bisa membantu sales lu gitu loh. Oh iya, paham. Itu yang saya selalu bilang dan saya selalu bilang ke Pak Rudi dan juga ke divisi-divisi headnya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi bisa dibilang secara struktur ini sekarang menjadi support untuk backbone pembuatan sistem, konten ataupun AI untuk semua divisi AI A sampai E lah. Ya. Berarti kalian tuh ngebantuin dari segi pembuatan konten, pembuatan dan lain-lain ya, pokoknya digital ya. Iya, yang project related. Iya, project related digital. Nah, pasti ini udah berapa lama sih berdiri divisi ini? Divisinya sendiri mungkin bisa dibilang 2 tahun ya. 2 tahun ya, baru 2 tahun nih. Oke. Nah, berhubung kita lagi bahas digital nih, ada nggak tren digital yang lagi dikembangin atau lagi diekspor sama tim DI-nya? Kita ada sebenarnya 3 bisa dibilang. Oke, pertama pasti yang kita sebut lagi tadi VV. Kita ingin melakukan IP development. Dalam kata mungkin kalau kalian bisa saya dicek lah seperti tren-tren virtual human yang sudah famous seperti Imagram gitu-gitu. Kita juga berharap VV ini bisa seperti itu. Bisa booming, bisa naik ya. Ya, jadi secara pengalaman kita juga lagi mengeksplor apa sih konten yang paling Indonesia terima orang Indonesia. Kan kita tahu bahwa Indonesia ini lumayan menerima namanya AI lah. Saya bersyukur, tapi kita belum menemukan nih dari VV apa sih konten yang pas untuk market Indonesia gitu loh. Itu satu. Terus kedua, kita ada development Unity with Displux. Jadi kita lagi ingin build satu bundle, satu kolaborasi ini. Jadi orang tujuannya emang sebenarnya buat developer. Jadi orang nanti developer ini nggak usah bikin rumah contoh. Jadi hanya menggunakan our interactive table. Dia bisa seakan-akan orang-orang bisa ngecek seperti apa sih rumahnya, rumah contohnya gitu loh. Nah, ketiga adalah sensorik yang kita lagi explore sebenarnya. Jadi kita lagi explore sensorik lidar, di mana ketika contoh, kita masuk supermarket itu ada barang gitu. Barangnya kita ambil, nanti akan di LED kecil dekat situ akan ada menunjuk informatif. Seperti mungkin harganya berapa, ini barang dari mana, namanya apa, dan lain-lainnya. I see. Berarti kalau misalnya kita ke supermarket nih, lagi nyari buah misalkan nih. Betul. Kita lagi nyari buah apel. Biasanya kan kalau bapak-bapak nih ya ke supermarket, ambil apel, manggil mas-masnya, mas ini apel dari mana nih? Berapa ininya, harganya dari mana, dan ini pokoknya informasi pasti tanyain ke mas-masnya. Dan sekarang udah gak perlu dong berarti kan. Udah ada pop up information yang pop up sendiri kan berarti. Betul. Oke. Nah, doa lu nih, harapan lu nih Will untuk divisi DI sendiri. Apa sih, gimana cara lu melihat masa depan di divisi DI ini? Mungkin lebih ke arah
pengembangan AI sih yang saya harapkan. Dalam kata mungkin sekarang limitasi kita adalah membuat customer service AI. Tapi saya berharap saya bisa kedepannya saya bisa berkolaborasi dengan divisi lain seperti divisi AI, BI, CI ataupun EI ataupun yang lainnya. Contoh sekarang saya sedang diskusi dengan AI. AI ini kan fokus pada smart home. Iya. Saya atau IoT ya bisa sebut. IoT apa tuh? Internet of Things ya, di mana kita bisa connect pakai IoT gitu kan. Oke. Jadi saya berharap virtual human saya itu bisa connect dengan IoT ini. Jadi contohnya bagaimana? Contohnya nanti misal developer mempunyai smart home. Iya. Mungkin yang dulu kita pakai menggunakan Alexa misalnya. Alexa, tolong matikan lampu mati kan. Mati. Dengan kita bisa konekkan dengan our virtual human, seakan-akan kita punya ART sendiri di setiap rumah. Berarti ini lebih kayak Jarvis sih berarti. Betul, kayak Jarvis. Kayak Jarvis di Iron Man. Oke, terus apa lagi selain itu? Terus kedua juga saya berharap Vivi ini bisa masuk ke booking system. Dalam kata lebih masuk ke end user lah ya. Kalau mungkin sekarang lu salah lagi nyetir. Oke. Terus pengen booking restoran. Pasti kan sekarang simpelnya pakai masuk Google, saya mau booking restoran ini, pencet copek gitu kan. Yeah. Kalau sekarang enggak, saya tinggal ngomong. Misalnya Vivi, saya mau bookingin dong, tolong bookingin saya restoran di sini gitu kan. Nah nanti Vivi-nya yang akan telepon restoran itu. Pakai suara Vivi-nya sendiri? Betul. Gokil, keren banget ini. Berarti dia ngomong kayak, halo mas, selamat siang, gini gitu. Dia ngomong sendiri, Vivi-nya ngomong sendiri? Iya, berharapnya kan sekarang secara suara pun itu lagi berkembang terus. Oh, lagi di develop ya. Jadi ketika kita bisa sukses hitungannya ketika orang telepon tapi itu nggak tahu itu adalah manusia atau bukan. Oke. Tapi keren sih itu teknologi yang keren kayak beneran kayak Jarvis ini, beneran kayak Jarvis di Iron Man. Iya, Jarvis betul. Oke. Terus kalau ini ngomongin konten ya. Menurut lu di Indonesia sendiri nih konten AI apa yang berpotensial nih untuk dari lu sendiri deh? Mungkin kalau kita lihat dari tren-tren TikTok ya. Yeah. Sebenarnya AI itu bisa dibilang sangat luas ya. Bukan customer service aja, bukan chatbot aja. Tapi AI ini juga salah satunya adalah deepfake. Deepfake itu ketika lu mengganti video contoh nih. Gue dancing tapi muka gue ganti. Oh itu udah banyak banget tuh AI yang kayak gitu. Itu adalah AI yang orang ketika kita ngomong AI, top of mind-nya itu selalu itu yang orang tahu gitu kan. Face filter sebenarnya. Deepfake teknologi yang sebenarnya sudah dipakai sudah lama di Hollywood ya untuk menggantikan film gitu kan ya. Udah dipakai di banyak app juga kan, Snapchat gitu, Instagram. Gitu. Tapi itu menjadi top of mind-nya AI. Nah, saya berharap dan juga ingin mengedukasi orang Indonesia, AI itu enggak itu aja gitu loh. Tapi lebih luas gitu. Nah, saya berharap juga orang Indonesia ini bisa menggunakan AI lah untuk kerja. Dalam kata, saya yakin sekarang kalau lu nggak menggunakan AI, gue jamin lu akan tergantikan lah dalam kata, lebih nggak efisien. Oke. Ya AI dengan perkembangannya zaman, ya bisa dibilang AI itu jahat. Dalam kata, pasti banyak pekerjaan yang emang repetitif akan tergantikan. Dengan AI? Betul. Jadi orang akan dipaksa untuk menjadi versi dirinya lebih baik. Belajar terus. Seperti itu. Ketika pekerjaan ditutup pasti akan ada tipe pekerjaan baru yang muncul. Seperti itu sih saya percaya. Oke, jadi kita udah ngobrol-ngobrol cukup lama nih Will. Thank you banget udah mau datang dan udah mau sharing-sharing sama kita. Thank you. Buat kalian yang masih kepo tentang Vivi tuh siapa sih dan itu dia kayak gimana sih bentukannya, kalian bisa, kita bakal bahas itu di next podcast ya. Gue nggak mau ngasih tahu sekarang, kita bakal bahas di next episode aja. Dan kalian jangan lupa subscribe dan like konten ini jika suka, dan jangan lupa follow sosial media kita di @vitindonesia dan website kita di vitindonesia.com. Oke, see you guys on the next episode. Bye bye.